Nah, artinya di sini menunjukkan bahwa teman-teman yang dari PTN umum itu harus siap kan gitu ya. Untuk pemahaman agama dasarnya harus duduk lah gitu ya. Harus sudah tidak problem dengan masalah bacaan Quran, dengan ibadah-ibadah harian. Minimal gitu ya, Mas Rehan ya. Dan ya kita stres di lapangan dan pada akhirnya kebijakan panitia itu ya diundur untuk psikotes kan, diundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ADP Ilhami. Menjawab kembali dari permintaan teman-teman, terutama yang lagi berjuang di SKB CPNS tahun ini. Dan pada video kali ini, nah ini teman-teman mungkin baru melihat di video saya, ini Mas Rehan. Ya, ini mungkin Mas Rehan, panggilan ininya Mas Rehan ya. Ini, Mas Rehan ya. Tapi nama lengkap beliau Mukhtar Muhammad Solihin MSI. Jadi beliau ini tenaga pengajar, dosen di UIN Sultan Syarif. Sultan Syarif Kasimuri ya. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya, UIN Jakarta. Tadi kok saya nyebutnya ke Riau ya, karena kita sama Syarifnya gitu ya. Nah teman-teman, nanti Mas Rehan nanti kan kita coba ngobrol pengalaman Mas Rehan nanti sewaktu CPNS ya, karena yang terbarunya ini angkatan Mas Rehan gitu ya, yang masuk 2019 ya, 2019. Nah, mungkin Mas Rehan tahu juga pada saat ini kan teman-teman juga sedang berjuang nih, ya, yang di tahun ini, dan teman-teman butuh juga mendengarkan pengalaman dari teman-teman sebelumnya ya. Saya yang 2 tahun sebelumnya, kemudian Mas Rehan yang baru-baru ini tentu mengalami perbedaan gitu ya. Yang saya sebelum itu masih belum pandemi gitu ya, masih offline gitu ya. Dan sudah ada videonya. Nanti teman-teman silakan klik link di atas, ada beberapa video itu yang waktu di saya gitu ya. Nah, yang di waktu Mas Rehan ini menarik, yang menariknya itu serba online ya. Ya, semuanya serba online. Nah, sebelum juga nanti Mas Rehan akan coba ngobrol-ngobrol gitu pengalaman beliau. Nanti teman-teman juga bisa lihat video-video sebelumnya dari teman-teman dari UIN Suskaryau gitu ya. Nah, kalau di SKB kan ada 3 ya Mas Rehan ya. Ada wawancara, ada micro teaching, ada tes psikotes. Nah, itu gimana nih kalau waktu pengalamannya kemarin wawancara misalkan dulu ya, wawancara di waktu Mas Rehan gitu. Kalau wawancara pas saya SKB itu, dan wawancaranya sebetulnya terkait dengan program ataupun isu yang sekarang sedang hangat-hangatnya dibahas oleh Kementerian Agama gitu ya, terkait salah satunya itu radikalisme ya. Jadi pertanyaan mendasar misalkan bagaimana sikap kita terhadap radikalisme gitu kan, terhadap orang-orang yang memiliki paham radikalisme itu ataupun yang memang bersikap radikal. Gitu. Nah, jadi kita memang diberikan suatu situasi kondisi seperti itu yang kemudian bagaimana sikap kita, tanggapan kita ya. Termasuk misalkan ada satu contoh misalnya ketika upacara gitu ya, ada sebagian pihak yang kemudian upacara itu dianggap suatu hal yang tidak perlu diikuti misalnya. Nah, bagaimana sikap kita gitu. Jadi ya seputar itulah saya kira pertanyaan-pertanyaan SKB di wawancara itu ya, terkait program-program yang sedang hangat dibicarakan di Kementerian Agama atau apa ya, itu aja kita pelajari lah ya, kalau menurut saya begitu sih. Yang kemarin seperti itu. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lihat di buka web Kemenak gitu barangkali gitu ya. Nanti kan ada tuh visi misi prioritas dan kebijakan yang dilakukan atau 5 tahun ke depan ya. Kayaknya ada sejenis jangka pendek dan menengah gitu ya, kayaknya akan ada di web. Dan teman-teman bisa lihat salah satu di antaranya yang waktu Mas Rehan itu ditanya ke
radikalisme gitu ya. Nah, ini kalau diceritakan panjang lebar dan itu tidak akan ada habis-habisnya. Nanti silakan teman-teman juga, artinya konteksnya seperti itu ya Mas Rehan. Nanti silakan teman-teman mengelaborasi terkait dengan tanggapan. Tapi yang jelas, yang udah pasti, otomatis kita tidak akan radikal kan gitu ya. Nah, yang diusungkan itulah moderat ya. Moderat itu artinya di tengah-tengah gitu ya. Nah, ini kan kita sebagai berbangsa, kemudian kita juga seseorang yang beragama gitu ya. Nah, ini kami juga nggak perlu panjang lebar di sini ya, nanti teman-teman silahkan mengelaborasi atau barangkali teman-teman memiliki pandangan barangkali yang Mas Rehan ya, boleh silahkan di komennya tentang pandangannya gitu ya. Nah, tapi yang jelas di sini intinya kita sebagai masyarakat beragama dan masyarakat berbangsa itu harus sejalan gitu ya. Jadi tidak bisa sepihak gitu ya, artinya kalau masyarakat beragama itu langsung meniadakan negara. Nah, kan ini nanti sebagai titik poinnya. Sebaliknya gitu ya, yang hanya dengan negara tapi tidak memandang agama gitu ya. Nah, ini kan berbanding terbalik dengan yang diusung. Artinya harus memiliki sikap yang tadi gitu. Nah, itu yang kalau Mas Rehan ya. Kalau nanti teman-teman ingin melihat pertanyaan yang lain ya, juga bisa di video-video yang lain gitu. Cara gitu ya, lebih banyak ke dapatnya, kan kita nggak semuanya akan ditanya, tapi yang di Mas Rehannya ke sana gitu ya, dapat pertanyaan. Ya kurang lebih memang begitu ya. Dan ada juga mengartikan suatu ayat yang kemudian kita juga perlu memaknai ayat tersebut. Ya, saya juga pernah dapat kayak gitu. Dan ya memang kita intinya memang digali informasi ataupun digali pemahaman kita ya, pengetahuan kita terkait ya kemampuan ataupun pengetahuan agama dasar lah gitu. Ya. Seperti apa gitu. Kurang lebih gitu sih. Kalau saya dulu malahan juga disuruh tes sholat malahan. Jadi silakan sholat gitu ya. Nah, tapi nggak sampai sujud, sampai hanya iktidal saja gitu ya. Nah, artinya di sini teman-teman, karena teman-teman dosen yang akan mengapply ke UIN, IAIN dan sejenisnya itu kan tidak semuanya berbackground dari lulusan UIN dan IAIN juga gitu. Misalkan contohnya saya nih, saya S1 S2-nya dari PTN umum gitu. Meskipun di Madrasah Aliyah dan MTS artinya memiliki kurikulum lah yang berbeda dengan yang teman-teman umum. Nah, artinya di sini menunjukkan bahwa teman-teman yang dari PTN umum itu harus siap kan gitu ya, untuk pemahaman agama dasarnya harus duduk lah gitu ya, harus sudah tidak problem dengan masalah bacaan Quran, dengan ibadah-ibadah harian minimal gitu ya Mas Rehan ya, karena kita membawa nama ini ya, Universitas Islam gitu. Nah, jadi teman-teman harus siap. Ini mungkin pertanyaan teman-teman yang ini, teman-teman dari PTN umum, nah, apakah akan dites dengan cara yang sama ya? Jelas ya, artinya harus masuk ke sini ya, siap dengan seperti itu. Oke, kalau di wawancara demikian ya. Kalau di psikotes kemarin gimana? Kalau pengalaman saya ya dan teman-teman yang lain gitu, waktu psikotes itu kita ke suatu tempat, dalam ini kalau saya di Man IC Serpong ya. Di situ kita mengerjakan soalnya itu berbasis online gitu. Jadi online ya. Kemenag itu mempunyai alamat atau website tersendiri gitu kan. Dan kita masuk ke alamat itu dengan menggunakan nomor peserta begitu. Dan karena mungkin bandwidth-nya ataupun istilah di dalam website itu kurang gitu kan, sehingga masuknya bersamaan akhirnya down gitu kan. Sempat down gitu kan si websitenya atau servernya. Alhasil ketika kita sudah mengerjakan banyak soal gitu sampai jam 11-an begitu, ternyata dibatalkan ataupun diundur, diulang gitu besoknya gitu, karena tadi ada yang nggak bisa masuk gitu kan, karena saking sibuknya sosial ya. Terus ada yang sudah mengerjakan juga, at the end intinya di lapangan juga pada akhirnya bingung gitu, masih bingung tuh ini gimana cara masuknya gitu. Terus kok ngeklik untuk memilih pilihan jawabannya susah gitu kan. Dan ya kita stres lah di lapangan, dan pada akhirnya kebijakan panitia itu ya diundur untuk psikotes kan, diundur ke hari esoknya gitu kan. Nah, setelah diundur itu memang kita dibagi term gitu, dibagi waktunya. Ada jam 8 sampai jam 10
kelompok ini, terus gitu. jam 10 sampai sekian kelompok ini dan seterusnya gitu kan. Ada per wilayah lah, kita dibagi untuk masuk ke web itu mengerjakan soal psikotes. Dan kita juga disuruh mendownload satu aplikasi namanya kalau nggak salah Safe Exam Browser ya kalau nggak salah. Itu sebuah aplikasi untuk mematikan akses kita ke website ataupun ke apa ya, ke hal-hal yang bisa kita akses di laptop gitu. Oh gitu. Jadi ketika kita sudah masuk ke situ dan kita mengakses alamat ujian psikotes itu, maka kita nggak bisa buka yang lain gitu. Google Chrome yang lain ya. Artinya di sini sudah ada sebuah apa namanya ya, sebuah istilahnya dari sistem itu yang mana mengurangi ya, bukan menghalangi kecurangan ya dari oknum tertentu barangkali ketika tes kemudian bisa browsing gitu ya. Jadi artinya nggak bisa ya maksudnya. Nggak bisa. Jadi betul-betul murni kita mengandalkan kemampuan kita ya untuk menjawab soal-soal tersebut. Dan oh ya, ada juga dalam soal-soal itu kita sempat ditanyakan terkait masalah ya moderasi beragama juga sebetulnya. Oh, moderasi agama ya. Nah, makanya sempat ada yang protes terkait kenapa muncul lagi pertanyaan yang seperti ini. Padahal pertanyaan ini sudah ditanyakan sebelumnya di dalam wawancara. Kan? Kenapa harus ada lagi gitu kan. Nah, alhasil pas nextnya itu ada perubahan soal sih. Walaupun gitu. Memang lebih berat lagi soal itu, artinya dari soal yang pertama kali yang kita gagal gitu kan, karena susah akses masuk ke web itu, akhirnya pas berikutnya ada perubahan soal yang lebih berat, menurut saya sih lebih berat ya. Artinya betul-betul berpikirnya harus 2 kali lipat kali ya dibandingkan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan hitungannya lebih mudah lah, bahkan di bawah SKD ketika kita di BKN ya. Nah, ketika hari kedua tuh menurut saya itu di atas SKD gitu, secara kualitas ya, kualitas soal itu di atas SKD gitu. Tapi kalau ini yang ditanyanya ini juga yang kayak matematika dasar, ya, kayak ada matematika sama sih kayak direct gitu. Pertanyaannya ke Mas Rian, kenapa sih pilih dosen gitu?